Graham Potter pantau laga Arsenal. Mantan pelatih Chelsea Graham Potter terlihat di Emirates Stadium untuk menyaksikan kemenangan 5-0 Arsenal melawan Crystal Palace pada akhir pekan lalu. Pelatih berusia 48 tahun tersebut dipecat oleh Chelsea pada bulan April lalu setelah berjuang selama 7 bulan yang suram bersama klub London Barat tersebut. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan manajer Crystal Palace Roy Hodgson, Graham Potter merupakan salah satu penonton yang hadir di London Utara. Namun potensi penunjukan di klub baru mungkin merupakan hal yang paling jauh dari pikiran Potter saat ia menyaksikan pertandingan bersama kedua putranya. Mantan bos Brighton ini secara teratur menghadiri pertandingan sepak bola dan pekan lalu menyaksikan pertandingan Southampton melawan Sheffield Wednesday di St. Mary's. Hodgson berada di bawah tekanan di Crystal Palace dengan tim asuhannya yang saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara Premier League. Klub asal London Selatan ini juga tersingkir dari Piala FA di putarannya ketiga pekan ini setelah kalah 1-0 dari Everton. Lowongan di Premier League sangat sulit didapat musim ini dengan pemecatan hanya terjadi di Nottingham Forest dan Sheffield United. Namun Potter akan berharap untuk kembali ke lapangan hijau secepatnya setelah istirahat selama 10 bulan dari dunia sepak bola. Pada akhir November, Potter diperkirakan ditawari pekerjaan sebagai pelatih tim nasional Swedia setelah sebelumnya menikmati masa-masa sukses bersama klub Swedia Östersund. Potter juga telah dikaitkan dengan pekerjaan di Manchester United dalam beberapa bulan terakhir untuk menggantikan Erik ten Hag yang berada di bawah tekanan. Laporan pada bulan Desember menyatakan bahwa pemilik baru klub Sir Jim Ratcliffe telah bertemu dengan Potter sebelum investasinya diumumkan dan ia memberikan penilaian yang tinggi kepadanya. Arsenal tolak proposal West Ham untuk Emil Smith-Rowe. Karir Emil Smith-Rowe tersendat dalam 18 bulan terakhir dengan 2 cedera besar yang menghambat perkembangannya. Meskipun telah kembali bugar setelah menjalani operasi di awal musim ini, pemain asal Inggris ini terus kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain di tim utama di bawah asuhan Mikel Arteta. Bahkan satu-satunya penampilan pemain berusia 23 tahun itu sebagai starter di Premier League musim ini adalah saat melawan Sheffield United pada bulan Oktober lalu. Arteta menjanjikan Smith-Rowe akan mendapatkan kesempatan di awal bulan ini. Namun ia hanya diberi waktu 2 menit dalam kekalahan dari Liverpool di putaran ketiga Piala FA 2 minggu lalu, serta 21 menit melawan Crystal Palace di Premier League. Tersisihnya, Smith-Rowe telah mendorong beberapa klub Premier League untuk mendaftarkan ketertarikan mereka dengan West Ham berada di urutan pertama. Namun menurut Fabrizio Romano, Arsenal tidak berminat untuk membiarkan pemain jebolan Akademi Hull End itu pergi bulan ini. Sementara sang pemain sendiri tetap berkomitmen pada klub masa kecilnya. Menanggapi ketertarikan West Ham, Arteta berbicara sebelum kemenangan 5-0 melawan Crystal Palace dan mengatakan, "Saya sangat senang dengan Emil. Dia berada di jalur yang tepat sekarang. Dia sudah menetap dan berlatih dengan sangat baik. Anda tahu bahwa saya tidak akan berbicara tentang situasi individu apapun." Ivan Toney kepingan puzzle Arsenal. Legenda Liverpool Graeme Souness menyebut Ivan Toney dari Brentford sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk Arsenal dan Chelsea saat keduanya membutuhkan penyerang tengah baru. Ivan Toney telah banyak dikaitkan dengan kepergiannya dari Brentford, bahkan setelah menerima hukuman larangan bermain selama 8 bulan di musim panas karena melanggar peraturan taruhan. Setelah absen panjang, pemain asal Inggris ini menandai kembalinya dia di Premier League dengan sebuah gol menghadapi Nottingham Forest. Di menit-menit awal pertandingan di Gage Community Stadium, Danilo membawa Nottingham Forest unggul melalui sebuah tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Gol pembuka tersebut dengan cepat membungkam para pendukung tuan rumah yang membutuhkan momen ajaib untuk membuat mereka bangkit. Seperempat jam kemudian, Toney mencetak gol penyeimbang melalui tendangan bebas yang brilian, membuktikan dengan tepat apa yang selama ini diributkan di bursa transfer. Kini setelah striker berkebangsaan Inggris tersebut kembali bangkit, Graeme Souness menyebut Arsenal dan Chelsea sebagai dua klub yang harus mencoba untuk merekrutnya sebelum bursa transfer bulan Januari ditutup. Ian Wright heran Arteta cadangkan Gabriel Martinelli. Legenda Arsenal Ian Wright mengakui bahwa ia sangat terkejut dengan keputusan Mikel Arteta mencadangkan Gabriel Martinelli saat menghadapi Crystal Palace.
Pemain sayap asal Brasil ini tidak masuk dalam tim inti dan baru masuk setelah menit ke-69, menggantikan salah satu pencetak gol Leandro Trossard. Meskipun hanya berada di lapangan selama sekitar 20 menit, Martinelli mencetak 2 gol dalam kurun waktu 1 menit di injury time saat The Gunners meraih kemenangan telak 5-0. Manajer Arsenal Mikel Arteta ditanyai mengenai keputusannya untuk mencadangkan Gabriel Martinelli dan mengungkapkan bahwa ia ingin memberikan kesempatan pada Trossard untuk tampil mengesankan. Diketahui Martinelli telah mencatatkan total 4 gol dan 2 assist dalam 19 pertandingan Premier League untuk Arsenal sejauh musim ini. Sementara musim lalu pemain berusia 22 tahun ini mengoleksi 15 gol dan 5 assist dalam 36 penampilan. Theo Walcott terkejut dengan kebijakan Mikel Arteta. Ex-Arsenal Theo Walcott mempertanyakan mengapa Mikel Arteta tidak menarik keluar Bukayo Saka dalam kemenangan 5-0 Arsenal atas Crystal Palace di Emirates Stadium. Bukayo Saka merupakan ancaman serangan terbesar Arsenal dan telah mencetak 6 gol dan 7 assist dalam 20 pertandingan Premier League musim ini. Namun beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran atas kurangnya waktu istirahat sang pemain sayap dan mengatakan bahwa hal itu mungkin menjadi alasan mengapa Saka mengalami sedikit penurunan dalam penampilannya. Arsenal sendiri dikabarkan mengajukan keluhan resmi kepada PGMOL awal bulan ini di tengah kekhawatiran bahwa Saka tidak mendapat perlindungan yang memadai dari wasit. Klub asal London Utara itu percaya bahwa perlindungan yang lebih kuat harus dilakukan untuk mencegah Saka menjadi sasaran dan mendapatkan perlakuan kasar. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!